Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan ini sedikit memberikan sambutan perihal sekolah kami PKBM MAKI Al-Quswa. Kami ingin mengenalkan sekolah ini kepada ayah bunda yang barangkali beberapa ayah bunda masih ingin menyekolahkan anak-anaknya. Insya Allah sekolah kami sekolah yang terbaik untuk sekolah Islam, sekolah takfis yang berbasis sunnah Al-Quran dan Sunnah, yang mana kami PKBM MAKI Al-Quswa memiliki program mencetak generasi Qurani yang memiliki hafalan mungkin 5 juz, hafal 15 juz, yang juga mendapatkan pembinaan adab dan akhlakul karimah, dan juga menguasai ilmu syar'i dasar yang sesuai dengan sunnah. Kami juga mengajarkan caristum atau mata pelajaran umum berbasis iman yang kita kaitkan dengan kait-kait kaumiyah. Anak-anak memahami pelajaran umum berdasarkan Islamic worldview dengan kacamata Islam. Kami juga mengajarkan kegiatan-kegiatan yang menunjang itu semua, kegiatan mabit, mani, coaching, dan kegiatan-kegiatan Islami lainnya. Dan juga kami sudah memiliki izin operasional dan juga terakreditasi sekolah kami, sehingga tidak khawatir untuk ayah bunda untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya sudah bisa masuk ke sekolah jenjang apapun. Dan juga kami menerima siswa pindahan bagi ayah bunda yang ingin masuk dari kelas 3, 4, kelas 8 ataupun kelas 10. Kami juga membuka semua jenjang, baik itu SD, SMP, SMA, atau paket A, B, dan C. Dan lokasinya dekat sini ayah bunda, di TK Nur Cahya, di Jalan Mawar Merah 3, nomor 36. Dan semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dengan satu visi, kami mencetak keluarga Al-Quran seperti yang akan disampaikan Ustaz Yofin Abu Hamam. Semoga kita semua menjadi generasi ataupun para keluarga Al-Quran yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit dari saya yang mudah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, jam berapa datang, Pak? Undangan saya jam 9. Jadi saya nggak terlambat ya. Jadi saya pengen bilang itu aja. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat diturunkannya sebaik-baiknya perkataan. Sab'ul mathani, dialah kitabullah, bersamanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sebuah nikmat yang lebih besar melainkan seorang hamba dibimbing oleh Allah, hidupnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya, semuanya berjalan di atas satu jalan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jangan pernah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, maka niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan melihat dan merenungi sebagian dari ayat-ayat Allah, sebahagian dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sudah sejauh mana kita menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga ahlul Quran. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Furqan, beliau pernah mengadu kepada Allah. Beliau pernah merasakan jauhnya umatnya dari Al-Quranul Karim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mengadu Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya tidak pernah mengeluh. Nabi dalam dakwahnya tidak pernah merasa beban berat di hati beliau. Namun satu keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, ya qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka abaikan. Kalau kita melihat tafsir para ulama, kapan seorang dikatakan melakukan hajrul Quran? Seorang dikatakan berpaling dari Al-Quran, maka memiliki beberapa tanda. Yang pertama, seorang dikatakan dia berpaling dari kitabullah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak beriman kepadanya. Ini satu. Dia tidak beriman kepada ayat-ayat yang turun. Dia tidak beriman kepada surat-surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak Ibu, iman itu bukan sekedar di lisan. Iman bukan sekedar di lisan. Karena iman sekedar di lisan, orang-orang munafik juga mengucapkan itu. Apa kata orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah? Wa minan nasi ma yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara sebagian manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman sama Allah. Kami beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Namun mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ucapan lisan mengatakan beriman kepada Al-Quran, namun hatinya mendustakan. Ini yang pertama. Kalau sudah tidak beriman, berarti mustahil menjadi ahlul Quran. Yang kedua, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala,
membaca hukmiyah. Jadi kalau seorang dia membaca Al-Quran, dia juga membaca dan membenarkan semua hukum-hukum Al-Quran. Sekarang ini Pak, kita nyari penghafal Quran itu gampang. Gampang. Tapi seorang yang ngerti Quran, hafal 30 juz, dengan bacaan yang mutkin, dengan hafalan yang dhabit, namun dia hidupnya di atas sunnah, sedikit. Antum melihat orang-orang kuburiyun, mereka sampai pada tingkat hafalan-hafalan yang kuat. Antum lihat mereka. Kalau ditanya hafalan, tidak tanggung, Pak. Kuat. Tapi apakah mereka menjadi ahlul Quran? Enggak. Karena mereka tidak mengamalkan isi Al-Quran. Allah melarang mereka melakukan syirik. Mereka justru membaca Al-Quran di sisi kubur. Allah melarang mereka untuk melakukan ibadah yang tidak sesuai sunnah. Namun mereka orang yang pertama kali justru melakukannya. Maka kita yang sudah ngaji berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin anak-anak kita bukan sekedar hafal, tapi dia hafal Quran, namun dia juga orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Maka kata Syekh Utsaimin, ahlul Quran, dia beriman kepada semua hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua kata beliau, atau yang ketiga, seorang dikatakan ahlul Quran, yatluna haqqa tilawati. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Dalam surah Al-Baqarah. Ketika mereka datang kepada mereka Al-Quran, Al-Kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Nah, di sini ada dua makna. Kapan seorang dikatakan membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan? Yang pertama, yaqra'una al-Quran kama unzil. Dia membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Jadi dia membaca hurufnya sesuai, membaca dengungnya tepat, tebal tipisnya jelas, mana tafkhim, mana tarqiq harus jelas. Dan ini butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaiki bacaan seseorang. Memalukan, Pak. Kita ngaku-ngaku sunnah, ngaji belepotan. Saya uji masing-masing orang yang ngaku-ngaku sunnah ini. Kenapa? Kita ini malu. Katanya mengikuti sunnah, tapi ngajinya berantakan. Lebih hebat kuburiyun daripada antum ngaji Quran mungkin. Mereka sembah kuburan, mereka kadang-kadang melakukan bid'ah. Tapi apa? Ngajinya bagus. Walaupun kita nggak membenarkan, tapi harusnya kita yang menisbatkan diri kepada sunnah Nabi. Kalau kita bisa berpakaian sesuai dengan sunnah, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita puasa sesuai dengan sunnah, kenapa baca Quran tidak menyesuaikan dengan sunnah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man arada an yasma al-Quran kama unzil, fal yasma ila qiraati Ibnu Ummi Abd. Siapa yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran ratban, yang masih basah, yang masih asli, maka hendaklah dia mendengar bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksud saya, seorang belum dikatakan ahlul Quran kalau dia tidak sampai pada sebuah bacaan minimal tajwid umum. Itu minimal target anak-anak itu. Jadi ibaratnya orang kalau mau ke Bandung, arahnya nggak ke Sumatera gitu. Jadi huruf itu minimal kena. Adapun nanti kefasihannya, ketebal tipisnya, itu berjenjang-jenjang orang. Dan Al-Quran ini
hal yang sangat mudah, Pak. Quran ini paling mudah belajarnya. Tapi banyak orang membuat ribet belajar Quran. Metode terbaik mengajarkan Al-Quran kepada keluarga kita adalah metode yang Nabi dapatkan dari malaikat Jibril. Apa metodenya, Pak? Bitalaqi wal musyafahah. Jadi untuk mendapatkan bacaan yang berkualitas itu dengan talaqi dan musyafahah. Ada gurunya, guru mencontohkan, murid meniru. Dah sebatas itu. Karena Quran ini ilmu aslinya ilmu meniru. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ya Muhammad, kami bacakan kepadamu, ikutilah bacaan kami. Makanya saya termasuk orang yang menentang metode-metode tahsin yang terlalu banyak teori. Terlalu banyak teori. Idgham bi gunnah, ini ketemu ini, mad jaiz ini apa namanya? Macam-macam, Pak. Penting nggak teori ini? Untuk orang awam nggak penting itu. Nggak penting. Yang penting mana? Antum ngajinya benar, tidak faham teori, atau biarlah nggak atau paham teori tapi ngajinya salah. Hah? Teori, masya Allah, huruf-huruf tebal apa aja, tahu semuanya. Huruf isti'la, tahu semuanya. Khusadak tinqid, tahu semuanya. Tapi waktu bacanya salah. Itu yang terjadi sekarang. Dan di Jakarta ini belum saya dapatkan metode seperti di Pekanbaru. Karena saya orang Pekanbaru, Pak. Dan Pekanbaru itu kota tahsin sekarang. Karena di situ ada muridnya si Abdul Rafi, dan itu guru saya, Ustadz Murtado. Gak ada orang belajar itu dengan papan tulis, itu gak ada, Pak. Itu menyusahkan. Yang penting nih, orang kalau ingin bagus ngajinya, termasuk anak-anak, carikan guru yang bagus, kemudian membacakan sama dia, suruh tiru. Semudah itu Quran. Semudah itu. Oh, kalau ini 5 harokat, mak ini nun lam idgham bi gunnah, idgham bi nggak perlu. Di awal nggak perlu. Yang penting praktek, ya atau tidak? Yang penting praktek. Dan saya berani mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu dengan teori itu. Karena teori ini muncul setelah generasi sahabat. Tapi para sahabat bisa mempraktekkannya. Jadi jangan sampai orang terhalang mempelajari Al-Quran karena teori. Bahkan sebagian di Jawa itu, Pak, teorinya terlalu lama. Yang ngaji itu nenek-nenek, kakek-kakek. Mati duluan sebelum bisa baca. Subhanallah. Diajarkan nun ketemu lam, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, mad arid li sukun. Dan nama-nama ini banyak yang berlebih-lebihan. Antum kalau belajar kepada Masyayikh di Masjid Nabawi, dan saya belajar langsung. Saya bukan omong kosong. Saya punya riwayat dalam qiraat. Dan langsung kepada pembesarnya. Gak ada mereka mengatakan, oh ini mad wajib muttasid, mad hadza jaiz, hadza munfasil. Simple. Dan semua praktek. Semua praktek. Jadi kasihan orang-orang tua kadang-kadang terlalu ngafal teori, belum dia praktekkan, ajal pun menjemput, Pak. Kan kasihan, Pak. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami sungguh telah mudahkan Al-Quran untuk kalian. Apakah ada yang ingin mempelajarinya? Maka mudahkan Al-Quran untuk kaum muslimin. Mudahkan untuk anak-anak kaum muslimin. Mudah bukan berarti bermudah-mudahan. Namun juga bukan berlebih-lebihan. Bukan juga berlebih-lebihan. Jadi dari sisi lafaz, maka seorang juga harus mempelajarinya, karena berbeda masalah lafaz bisa berbeda arti. Contoh, Pak.
Ini karena kita masalah Qur'annya. Kalau Bapak Ibu membaca yang 2 harokat menjadi 4, itu atau yang 2 harokat menjadi dibaca biasa, itu bisa merubah makna. Contoh, ya. Surat Al-Humazah. Alladzi jama'a ma. Apa artinya? Mengumpulkan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang-orang yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Jama'a. Ja-nya pendek. Kalau ja-nya dipanjangkan, berubah artinya. Alladzi jama'a ma. Jama'. Apa arti jama'a? Jama'a yujami'u. Apa artinya? Jima'. Tahu jima'? Berubah artinya. Dari mengumpulkan menjadi jima'. Itu hanya berubah panjang pendek. Belum masalah berubahnya huruf. Makanya anak kecil justru dia dipilihkan guru yang bagus. Ini kadang-kadang terbalik, Pak. Anak kecil ini guru yang ala kadarnya aja lah. Ada guru nganggur di kampung suruh ke Jakarta, ngajar anak-anak. Akhirnya hasilnya ya ala kadar. Justru anak-anak kecil itu, kalau bisa syekh yang ngajar dia. Begitu, Pak. Anak-anak kecil, kelas 1 SD, kelas 2, itu masa-masa awal pembentukan lidah. Jangan samakan dengan antum. Lidah udah kaku, nggak bisa. Kalau sudah umur 40, 50, itu udah susah memperbaikinya. Walaupun bisa. Tapi anak-anak, Pak, justru pilihkan guru. Kalau bisa punya sanad. Tapi sanad yang bukan abal-abal ya. Sanad asli dan mu'tabar. Karena sanad abal-abal banyak sekarang. Ngaku-ngaku punya sanad, hafalan nggak mungkin. Makanya orang-orang yang punya sanad tuh, Pak, nggak berani ketemu sama saya, Pak. Saya tahu beberapa orang ngaku punya sanad, hafalannya nggak ada yang mungkin. Hafal 30 juz, berapa antum mungkinnya? Ya paling 5 juz, 10 juz. Itu apa? Hafalan yang mungkin itu jauh lebih bermanfaat walau sedikit. Ada anak hafal 5 juz tadi, mungkin dia. Itu lebih bermanfaat. Daripada 30 juz, ditanya juz 2 lupa, juz 3 lupa, juz 4 lupa. Gak ada manfaatnya. Kasihan, dia sudah capek menghafal, gak ada yang tersimpan di dadanya. Allah mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itulah ayat-ayat Allah yang berada di dadanya orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya kalau bisa target sebuah sekolah atau seorang guru bukan sekedar banyak-banyak hafalan. Mungkin enggak? Ini banyak sekolah-sekolah tahfiz di Jakarta ini. Rata-rata tidak ada yang amanah. Kalau ada masalah Quran ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Masalah Quran. Karena saya beberapa kali tanya Ustaz, tolong Ustaz kasih penghargaan untuk ini. Saya tanya, ini benar hafal 30 juz nggak? Atau cuma pernah hafal? Itu beda. Kalau pernah hafal, berarti pernah setor. Hari ini setor 1 lembar. Besok setor 1 lembar. Lembar sebelumnya lupa. Kemudian diumumkan lulus 30 orang hafal 30 juz. Dusta, Pak. Diberikan sertifikat, diberikan kadang-kadang ijazah. Supaya nama sekolahnya naik. Buat apa kayak gitu? Anda bersaksi di hadapan Allah. Makanya nggak main-main. Al-Quran ini kita baca, kita hafalkan, kita untuk diamalkan. Itu tujuan kita belajar Al-Quran. Yang itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, ya, ada beberapa keutamaan Al-Quran yang harus diketahui oleh para orang tua, sehingga jangan sampai anak sudah capek menghafal Quran, namun orang tua yang justru membuat anaknya lalai. Pertama sekali,
Al-Quran adalah sebaik-baiknya ucapan. Al-Quran ini sebaik-baiknya ucapan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Amma ba'du, fa inna khairal hadis kitab Allah, wa khairal huda huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah itu termasuk itu. Suara-suara kayak gitu, itu termasuk yang menghilangkan hafalan Quran. Itu suara seperti itu. Tolong dimatikan Bu ya. Kalau bisa, ringtone itu yang biasa aja lah. Ya Bu ya. Suara yang 1.2 suara. Ringan-ringan aja. Syekh Sudais rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Ini saya ingat dengan kisah. Beliau ketika sholat, bunyi suara HP. Ya bunyinya kayak gitu lah. Ada suara lagunya. Untung nggak lagu joget, lagu dangdut. Selesai sholat, beliau ambil mic. Dan beliau nangis. Apa kata beliau? Seumur hidup, aku berusaha menjauhkan telingaku dari musik. Tapi sekarang di rumah Allah, telingaku mendengarkan musik. Makanya saya katakan tadi, terkadang kita tanpa sadar yang membuat hafalan anak-anak kita itu rusak dan terlalaikan. Maka ingat, Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Makanya orang-orang yang ingin hafalannya kuat, menjadi ahlul Quran, dia harus mengisi waktunya semua dengan tilawah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa idza qama sahibul Quran dzakarah, wa idza lam yakum bihi nasiyah." Kalau ada seorang ahlul Quran, dia membacanya di malam hari, mungkin dalam tahajudnya, maka dia akan ingat dengan hafalannya. Dan kalau dia meninggalkan membacanya, maka dia akan terlupakan dari Al-Quranul Karim. Makanya, gak ada sejarahnya. Seorang hafiz Quran gak tahajud tuh gak ada. Salatul lail, qiyamul lail, da'bus salihin. Salat malam, ini kebiasaannya orang-orang soleh. Dan orang soleh lebih dispesifikkan lagi siapa? Hafizatul Quran, Huffazul Quran, para penghafal Al-Quran. Makanya gampang aja Pak, kita kalau ingin lihat keistiqomahan seorang hafid Al-Quran, lihat sholat malamnya. Kalau udah jarang sholat malam, udah jarang murojaah, sebentar lagi bertambah gelar. Atau bertambah gelar. Tadi kan gelarnya hafiz Quran. Nambah gelarnya Pak. MH. Atau MH? Mantan hafiz Quran. Kuntu hafidtu 30 juz'an. Dulu saya hafal 30 juz. Dulu saya hafal 20 juz. Dulu. Dan di Indonesia ini lebih banyak mantan daripada hafiz. Boleh dicek itu Pak. Di sekolah-sekolah itu lebih banyak guru itu hanya hafal 10 juz, mungkin 3. Dan yang lebih parah lagi, muridnya setor juz 5, gurunya nggak hafal juz 5 itu. Itu ada juga Pak. Murid setiap tahun nambah 1 juz, guru berkurang satu juz. Makanya kita ini harus benar-benar kalau ingin menjadi ahlul Quran, kita bukan orang yang membuang-buang waktu. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah yang harum dan di dalamnya manis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah.
aromanya wangi dan rasanya enak. Kemudian wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Tadi mukmin dia baca Quran, dia seperti buah yang harum, manis dan enak. Sekarang ada mukmin, ada mukminah, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Kata Nabi, la riha laha wa ta'muha hulwun. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Tidak ada wanginya, tetapi rasanya manis. Kurma ada wangi ya, Pak? Ada, Pak. Kurma busuk wangi ya, Pak? Nah, ini. Jadi kalau kita ini jadi mukmin, nggak baca Quran, itu kayak apa? Kayak buah kurma. Nggak ada wanginya, tapi rasanya mungkin masih manis. Kemudian berikutnya, masalul munafik. Dan orang-orang munafik yang mereka membaca Al-Quran seperti tumbuhan raihanah. Mungkin raihanah itu kayak kemangi lah. Ya. Aromanya wangi, tetapi rasanya pahit. Orang munafik baca Quran dia, zohirnya dia wangi, zohirnya dikenal ahlul Quran, tapi dia punya kemunafikan. Dan yang ketiga, orang munafik yang tidak membaca Quran, la yaqra'ul Quran kamathalil hanzalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Di sini, kata para ulama, setiap orang yang membaca Quran, belum tentu dia mukmin. Sehingga Nabi kasih permisalan. Tidak semua orang yang membaca Quran benar keimanannya. Lihat orang Khawarij baca Quran, tapi disebutkan oleh Nabi tidak sampai ke dalam, hanya sampai di kerongkongan saja. Kemudian yang kedua, sebagian orang-orang munafik baca Quran, tapi mereka tidak mengamalkan isi Al-Quran. Makanya Al-Quran diturunkan Allah sebagai hidayah. Kemudian yang ketiga, Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat di hari kiamat hatta sampai kepada kedua orang tuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta fihi falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan malaikat Allah. Dan orang-orang yang terbata-bata. Lihat kasih sayang Nabi kepada umat. Kalau yang ngajinya fasih, bagus, mengamalkan dalam hidupnya, dia besok di akhirat dekat dengan para malaikat. Tapi Nabi tahu, tidak semua umatnya fasih baca Quran. Sehingga Nabi mengatakan, adapun yang terbata-bata, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala dia mengucapkan hurufnya, dan pahala dia bersabar, masih tetap mau membaca Al-Quranul Karim. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini, Pak, kita walaupun misalnya antum gak hafal Quran, ini semua wali santri ya? Enggak, atau ada umum? Ada wali, ada yang umum ya. Misalnya, tidak mesti seorang anak itu hafal Quran, orang tuanya harus hafal Quran, enggak mesti. Misalnya ibu punya anak, sekolah di sebuah lembaga Quran. Ibu enggak hafal Quran, tapi ibu bisa mendampingi hafalan mereka. Datang maghrib, panggil anak itu, nak, ayo murojaah sama ibu. Dengarkan hafalan dia. Walaupun ibu baca mushaf, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi jangan sampai bilang, oh saya nggak hafal Quran Ustaz. Nggak mungkin saya punya anak hafal Quran. Tapi ingat ya, semua anak itu butuh bimbingan.
Dan sepengetahuan saya, kalau ingin punya anak hafal Quran, memang harus disiplin. Harus disiplin, Pak. Kadang-kadang harus tegaan dengan anak. Harus tegaan dengan anak. Bahkan disebutkan ya, kalau di sebagian negeri-negeri Timur Tengah itu, Pak, terutama di Yaman misalnya, anak-anak itu umur-umur kelas 2 SD, 3 SD itu dikumpulkan di halaqah. Itu gurunya bawa ini, Pak. Masih ada sampai sekarang. Apa ya, cemeti. Suruh maju. Setor hafalan. Kalau salah 5 kali, tangan 5 kali. 5 kali. Tapi nggak keras, tapi hanya sebagai pendidikan. Tapi hasilnya apa? Setelah setahun, 2 tahun, tidak ada satupun yang keluar dari halaqah itu kecuali hafalannya mungkin luar biasa. Gurunya tegas, muridnya pun segan kepada gurunya. Nah sekarang kadang-kadang ya, kita ini terlalu santai dalam menghafal Quran. Apalagi kita ini lengkap fasilitas. Harusnya kita di masa sekarang lebih mudah menghafalkan Al-Quran. Apalagi untuk anak-anak kaum muslimin. Tapi semua butuh target. Saya pernah tanyakan kepada salah seorang masyayikh di kota Madinah, dan dia salah seorang di halaqah sanad, halaqatus sanad. Saya tanya, Syekh, kapan seorang itu dikatakan istiqamah dengan Al-Quran yang dia hafal? Jawabannya membuat saya itu takjub. Apa kata Syekh ini? Kalau ada orang hafal Quran, ngajinya masih diatur sama jadwal, berarti dia masih pemula. Jadi kalau habis subuh murojaah ini, duha murojaah ini, zuhur murojaah ini masih pemula dan tidak ada masalah, bagus. Tapi kalau orang sudah istiqamah dia nggak butuh jadwal ngaji itu, Pak. Jadi kapan dia ngaji? Kapan waktu kosong baca Quran. Begitu. Dari sini ke mobil, waktu kosong dia bisa murojaah mungkin 1 halaman. Di mobilnya, di motornya, pulang ke rumahnya, dia murojaah lagi. Makanya Bapak Ibu harus biasakan anak-anak kita mengisi waktunya dengan membaca Quran. Dan di masa sekarang cobaannya lebih berat karena adanya namanya, kata Ustadz Zainal, setan gepeng. HP, Pak. Ini merusak, Pak. Kami dulu ketika ngafal Quran memang nggak pegang HP, Pak. Nggak boleh. Selamat, Pak. Makanya HP ini yang bisa merusak hafalan anak-anak. Makanya orang tua harus tegas. Kapan dia megang HP, kapan tidak. Apalagi di masa-masa pendidikan. Biarlah dia menangis, asal dia tahu nanti ke depannya, ternyata inilah bentuk kasih sayang orang tua saya sama saya. Cuma kadang-kadang orang tua dia tidak tega sama anaknya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkaitan dengan keluarga Ahlul Quran, Allah sebutkan bahwasanya dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, bahwasanya kesolehan orang tua akan membuahkan anak-anak yang soleh pula insya Allah. Ini hukum asalnya, Pak. Kalau orang tua soleh, hukum asalnya anak-anaknya juga soleh. Tapi ada yang enggak, Ustadz? Iya, ada ujian. Nabi Nuh tidak. Nabi Ibrahim tidak. Ujian untuk dia. Tapi hukum asalnya, kalau orang tua berusaha mensolehkan diri, Allah akan mensolehkan anak-anaknya. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga Allah yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya. Surga Allah, mereka masuk ke dalamnya rombongan
Dengan siapa? Dengan bapak-bapak moyangnya. Wa azwajihim, dengan istri-istrinya. Kalau istrinya ada lebih daripada satu, istrinya. Kalau istri antum satu, berarti satu aja. Kalau istrinya dua, istri-istrinya. Jadi ingat ini. Besok di akhirat ada orang-orang masuk surga rombongan. Dengan kakek-kakeknya, dengan istri-istrinya. Wa dzurriyyatihim, dengan anak-anak keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Di ayat berikutnya. Ketika orang masuk ke dalam surga, semoga Allah masukkan kita ke surga. Ketika kita masuk surga bersama keluarga kita, apa sambutan para malaikat? Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian wahai penduduk surga. Bima sabartum. Karena kesabaran kalian dulu di dunia. Maka kata para ulama, tidak ada orang yang masuk surga kecuali dia orang yang penuh dengan kesabaran di dunia. Sabar kan tiga, Pak. Sabar dalam taat, as-sabru 'alal ma'asi, sabar dalam maksiat, meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Makanya tanamkan kepada anak-anak kita, sabar nak, ngafal Quran itu sabar. Memang butuh perjuangan. Kadang-kadang harus begadang, kadang-kadang tidur cuma 3 jam, begitulah. Para santri-santri penghafal Quran biasanya. Kadang-kadang mereka tidur jam 9, bangun jam 10, nanti mereka ke masjid. Sampai jam 3, penuh dengan kecapean, rasa letih. Tapi kesabaran ini akan berbuahkan surga. Dan Masya Allah jemaah. Rata-rata, ilmu yang kita sampaikan kepada umat, itu adalah ilmu yang kita hafalkan ketika kita muda. Itu kata para ulama. Makanya menuntut ilmu di usia muda itu seperti menulis di atas pasir, ya? Apa? Di atas batu. Kalau sudah tua seperti di atas air atau pasir yang gampang hilang. Makanya kesempatan tuh Bapak Ibu. Anak-anak itu dekatkan sama Quran. Dan memang harus perlu dicontohkan. Sekarang kan enggak. Ibunya santai. Sopi left. Terus dia teriak-teriak. Nak, murojaah ya. Kamu belum murojaah, besok ujian. Ya enggak bisa, Bu. Harus ibu contohkan. Ibu ngaji, panggil anak ngaji. Yuk nak, kita ngaji 30 menit. Yuk ngaji, sama-sama. Anak harus digitukan, Pak. Kalau enggak dia akan lalai. Dia masih butuh bimbingan. Dan kadang-kadang kalau kita ini berlebih-lebihan juga, dia akan menyerang kita. Mama nyuruh-nyuruh ngafal. Mama hafal enggak anak, Pak? Terdiam kita. Papa suruh-suruh ngafal. Abi hafal enggak anak, Pak? Anak sekarang kan lain juga kadang-kadang komentarnya. Lain, Pak. Anak sekarang ini. Berbahaya. Makanya ibu-ibu harus jadi sahabat untuk mereka. Ibu enggak hafal ya, Bu. Ibu enggak hafal, nak, tapi ibu ingin kamu hafal, jangan kayak ibu, nak. Supaya kamu bisa pasangkan mahkota untuk ibu di hari kiamat. Itu tanamkan ke anak-anak itu. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seorang ayah, seorang ibu benar-benar dia ingin punya anak yang soleh, dia pasti berjuang bangun di waktu malam, memohon kepada Allah agar anaknya diberikan hidayah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian berkaitan juga dengan keluarga ahlul Quran. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penjagaan, yakni bagaimana kiat-kiat seorang menjaga apa yang telah dihafalkannya. Ini penting ini, terutama bagi para wali santri. Ya.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'allamul Qur'an. Pelajarilah Al-Qur'an. Waqra'uhu, dan bacalah. Lihat, Nabi nyuruh kita baca Quran berapa kali dalam sebulan? Sunnahnya dikhatamkan sebulan sekali. Iqra'u fi syahrin, kata Nabi. Selesaikan Quran itu 1 bulan sekali. Berarti 1 juz sehari. Ibu-ibu ada yang 1 juz di sini rutin, Bu? Sejuz sehari, Bu? Hah? Sejuz itu nggak lama kalau kita sudah terbiasa. Sejuz berapa lembar, Pak? 10 lembar, 20 halaman. Ya udah bagi aja. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, maghrib isya, gabungkan 4 lembar, 10. Nggak sampai 1 jam. Makanya kalau tidak dibiasakan, maka akan terasa berat terus. Maka beruntunglah kalau seorang itu hafal Quran. Dia bisa baca dimanapun. Dimanapun. Dia bisa baca dalam mobilnya, dalam kendaraannya. Maka minimal, Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu tuh hafal lah dari minimal nih, dari Al-Sabbihis sampai An-Nas itu minimal. Dari Sabbihis sampai An-Nas. Itu sudah batas minimal itu, Pak. Kalau ingin lebih sedikit, 1 juz. Demi Allah, Bapak Ibu, ada seorang supir ya, di Arab Saudi, dia cerita. Semenjak saya hafal Quran 1 juz, 1 juz saja dia hafal, saya terasa waktu saya barokah. Waktu saya manfaat. Di saat orang mungkin ngantri, bingung ngapain, dia bisa ngulang hafalan. Cuma 1 juz dia hafal, Pak. Cobalah kalau antum punya target menghafal Quran, sehari 1 ayat aja, Pak. 1 ayat 1 hari. An-Naba 40 hari selesai. Oh, saya sehari gampang, Ustaz. Jangan, kadang-kadang orang nggak sabar, Pak. Sehari dia baca 10 ayat. Besok nggak ngafal, lusa nggak ngafal, udah. Sehari 1, sehari 1. Itu kalau sehari 1 ayat, 17 tahun 30 juz. Itu sehari seayat. 17 tahun 30 juz. Nah, makanya minimal kita ini punya hafalan, walaupun tidak banyak, 1 juz lah. Itu akan merubah kehidupan Bapak Ibu. Kita akan lebih menghargai waktu. Ada waktu kosong, murojaah. Wailul lil mutaffifin. Ada waktu kosong, murojaah. Kan nikmat. Tapi kalau kita nggak punya hafalan, kecuali Qul 3 kali, itulah yang membuat kita malas ibadah. Hafalannya dari Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ada 1 bonus Al-Lahab. Nah, itu aja. Itu bonusnya. Itu aja terus diulang-ulang. Kita nggak nikmat, Pak. Dan subhanallah, Pak, menghafal Quran ini Allah mudahkan, Pak. Allah mudahkan. Kalau antum tidak percaya, saya kasih antum 1 halaman buku berbahasa Indonesia. Atau jangan 1 halaman lah. 1 baris kalimat bahasa Indonesia dan 1 baris ayat Al-Quran. Coba sama-sama dihafalkan. Lebih mudah menghafalkan Arabnya, yang bahasa, yang Al-Quran. Padahal bahasa Indonesia bahasa kita. Allah mudahkan Al-Quran untuk orang-orang yang ingin mempelajari. Allah mudahkan. Orang buta hafal Quran, orang cacat ada yang hafal Quran. Ini semua buah dari kesabaran dan kesungguhan. Nah, baik. Kemudian ya, Nabi mengatakan, fa inna mathalul Quran liman ta'allamuh faqara'ahu wa qama bihi kamathali jirabin mahsyuwatin miskan. Nabi mengatakan, karena perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, kemudian membacanya, seperti kantong yang penuh dengan minyak wangi, di mana wanginya semerbak ke setiap tempat. Dan perumpamaan orang yang mempelajarinya, kemudian tidur, tidak mengamalkannya, padahal Al-Quran ada di hatinya, itu seperti kantong yang berisi minyak wangi, namun terikat. Artinya apa? Nabi suruh kita untuk ta'ahadul Quran, selalu bersama Al-Quran.
Maka nanti kalau perlu, kalau ada santri yang hafal 5 juz, suruh dia sekali duduk baca 5 juz. Dulu waktu kita masih santri ya Pak, segalon akhirnya Pak. Setoran 30 juz sekali duduk. Itu sebenarnya nggak bagus sebenarnya. Untuk apa? Berbangga-bangga kan sebenarnya kan. Sekali duduk 30 juz itu apa? Nabi juga melarang kita kok. Nabi mengatakan, man khatamal Qur'an aqal min 3 layali lam yafqah, kata Nabi. Siapa yang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari, dia tidak bisa memahami apa yang dia baca. Ya mungkin sesekali 2 hari, hanya untuk sekedar mencoba boleh. Tapi kalau sebagai kebiasaan nggak boleh. 3 hari batasnya. 10 juz, 10 juz, 10 juz. Tapi lihat sebagian pondok yang tidak bermanfaatkan sunnah, begitu Pak. Ngaji dari jam 4 subuh, setor sama gurunya sekali duduk sampai jam 3 malam, 2 malam. Dan itu udah kayak bukan sedang ibadah. Karena bacanya cepat dan asal-asalan. Kita harus ingat, kita membaca Quran, kita menghafal Quran, kita mentilawahkannya, kita murojaahnya. Hadza taqarrub ilallah. Itu nggak boleh dilupakan. Kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan sekedar target. Ada lagi sebagian orang target 12 jam 30 juz. Ada itu Pak. Sehingga ngajinya cepat. Ngajinya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, gimana ngaji kayak gitu Pak. Sampai 30 juz. Bacaan yang paling cepat dan itu sudah pas itu kayak Syekh Su'ad Suren. Hafizahullah ta'ala. Itu sudah paling cepat itu Pak. Syekh Su'ad Suren. Itu saya hitung 1 juz itu sekitar paling 35 menit. Itu cepatnya masih nikmat, masih jelas. Makanya kalau kita cepat sekedar selesai target, kita nggak akan mendapatkan barokah Al-Quran nanti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang terakhir dalam menjaga hafalan, ini sebagai pengalaman aja ya, mungkin berbagi dalam Al-Quran ini, cara murojaah itu ada caranya. Misal gini, santri itu dia hafal 10 juz misalnya. 10 juz atau 5 juz. Kalau dia ingin murojaah, maka jangan murojaahnya hari ini juz 1, besok juz 2, besok juz 3, besok juz 4, besok juz 5. Bukan begitu murojaahnya. Murojaah seperti ini bisa kapan? Kalau setiap juznya kekuatannya sama. Juz 1 kuat, juz 2 kuat, juz 3 kuat, semuanya kuat. Itu bisa berurut murojaahnya. Iya, itu bisa. Tapi 5 juz, coba cek. 5 juz ini hafalan yang kuat berapa? Misalnya Ustadz, saya kuat cuman 1 juz, 2 juz. Juz berapa? Juz 1 sama juz 3 misalnya. Pisahkan, Pak. Pisahkan, buat tabel. Penghafal Quran itu harus sering nulis-nulis target. Biar dia semangat. Dulu saya ngafal Quran, Pak. Ada ini, Pak. Buku khusus. Itu saya tulis dari juz 1 sampai juz 30. Saya bikin di sebelahnya itu semacam halaman. Halaman pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 20. Ketika murojaah, kalau tersendat di halaman ini, tandain. 1, tersendat. Halaman 3 tersendat, tandain 1. Kenapa? Supaya putaran yang berikutnya jangan tersendat lagi. Kita cek, tersendat di ayat, berarti kita harus butuh pengulangan banyak di sini. Nah, kembali kepada yang tadi, kuatnya cuma 2 juz, 1 dan 3. Pisahkan ini. Cari waktu khusus untuk mengulang ini. Nggak bisa digabung sama hafalan yang lemah. Nggak bisa, Pak. Nah, apalagi hafalan yang berikutnya, hafalan yang hampir lupa. Belum, tapi hampir lupa. Pisahkan juga. Ada waktu khusus untuk murojaahnya. Yang ketiga, hafalan yang sudah lupa. Cari waktu khusus untuk murojaahnya juga. Begitu cara murojaah. Kalau tidak seperti itu, 10 tahun tidak akan lancar. Cobalah.
putar, nggak kuat karena kekuatannya nggak sama. Dan Bapak Ibu harus ingat, satu juz itu Pak, ini satu juz, kan ada 10 lembar. Kalau orang menghafal Quran, biasanya lembar-lembar terakhir dari juz itu goyang itu. Nggak sama kekuatannya. Misalnya menghafal juz 2 misalnya. Lembar pertama masih kuat tuh, saya qulu sufaha alladzina atainahumul kitab, masih kuat. Tapi lembar-lembar ke 9, ke 8, falamma fasala talu bil junud itu udah mulai goyang. Nah, terkadang murojaahnya juga harus dipisah-pisah. Setengah juz pertama dulu putar, setengah juz kedua baru putar gitu. Bahkan saya pernah dapat nasihat dari salah seorang ini muridnya Syekh Abdurrahman Hudayfi, masih hidup. Kata beliau, antum kalau ingin benar-benar kuat, nih 10 tahun yang lalu ya. Kalau antum ingin benar-benar kuat, Yofir gitu ya. Antum murojaah sehari sehalaman aja. Sehalaman, Pak. Tapi putar sampai 80 kali. Sehalaman, Pak. 80 kali, Pak. Itu Masya Allah, Pak. Saya coba praktekkan. Ada beberapa ini kan Quran 30 juz nih. Ada beberapa lembar yang saya praktekkan itu sampai sekarang ibaratnya kalau saya tidak ulang 1 bulan masih kuat. Itu namanya apa? Sedikit tapi putarannya banyak. Begitu dulu para sahabat belajar. 10 ayat para sahabat belajar. Bahkan sebagian negara di Mauritania, di Singkiti. Muhammad Mukhtar al-Singkiti ada ulama besar. Di situ mereka anak-anak itu menghafal Quran, udah hafal nih, disuruh tulis Pak. Di batu atau di lauh, di papan ditulis. Sudah hafal, disuruh tulis. Setelah ditulis, disuruh ulang 400 kali satu halaman. Ini cocok kalau di masa-masa dia sedang proses menghafal. Tapi kalau untuk antum yang usia sudah 60, 70, banyak-banyak istighfar aja lah. Jangan belajar bahasa Arab, susah. Antum banyak-banyak tahajud, banyak-banyak jaga tauhid, itu aja. Ada, kita harus punya prioritas amal. Saya bicara untuk mungkin murid-murid, anak-anak antum, itu bisa dipraktekkan. Tapi kan nggak mesti hafal Quran. Semua sahabat nggak hafal Quran. Artinya tidak semua sahabat yang hafal Quran. Nggak semua. Makanya Qabisah ketika dia sudah tua, dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa amal di usia tua saya yang membuat Allah cinta sama saya? Maka Nabi ajarkan dia zikir setelah zikir dibaca di waktu subuh. Disuruh memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, itu amal-amal yang cocok untuk orang-orang yang sudah umur yang sudah bonus. Ini belajar bahasa Arab lagi, udahlah. Udah antum pelajari tauhid yang benar, amalkan, rajin-rajin sedekah, udah, istiqomah sudah. Ada prioritas, tapi kalau masih usia-usia yang memang masih bisa menyerap ilmu, benar-benar bisa fokus, ditargetkan, kuatkan hafalan. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini. Ya, intinya adalah keluarga Ahlul Quran adalah keluarga yang menghidupkan ayat-ayat Allah di rumahnya. Hidup keluarga, bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anak-anaknya ngaji. Dan disebutkan dalam biografi para sahabat, kalau di malam hari kota-kota Madinah itu rumahnya seperti ada suara lebah. Masing-masing membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Baik ya. Tidak ada boleh. Pertanyaan tentang murojaah dalam sholat. Ya bagus sebenarnya. Ya. Cuman perlu diingat, bacaan sholat
yang Nabi baca panjang itu salat sunnah tahajud. Salat sunnah rawatib jangan lama-lama, sunnahnya pendek. Dalilnya apa? Nabi dalam salat qabliyah subuh baca surat apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan qabliyah subuh itu adalah salat rawatib yang paling ditekankan. Salat rawatib ada banyak, tapi yang sunnah muakkadah qabliyah subuh. Yang Nabi tidak pernah tinggalkan walaupun beliau safar. Itu saja Nabi baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Berarti kalau qabliyah zuhur, ba'diyah isya, baca yang pendek. Itu sunnahnya rawatibnya. Tapi kalau ingin murojaah, maka pakailah waktu qiyamul lail. Itu bisa pakai. Pakai dalam murojaah dalam sholat itu bagus. Tapi usahakan sebelum kita baca dalam sholat, kita murojaah di luar dulu. Jadi jangan sampai lagi sholat, apa ya ayatnya kan, lupa kita. Walaupun kalau sholat sunnah kita boleh pegang, kita boleh. Tapi kalau saya, Pak, saya tidak rekomendasikan pegang ini. Terutama bagi imam-imam masjid. Imam-imam masjid, ya. Apalagi kalau dia seorang penghafal Quran. Kalau imam masjid, penghafal Quran, dia terbiasa melihat mushaf gini, ini enggak melatih jiwanya untuk menguatkan hafalan. Ini gini, baca 1 juz semalam. Boleh, secara hukum boleh. Tapi kalau dia seorang penghafal Quran, dia berusaha melancarkan hafalannya. Jadi hukumnya boleh, tapi persiapan dulu sebelum sholat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mendisiplinkan anak tapi tidak meninggalkan trauma beragama? Khawatirnya dia tidak mau lagi menghafal Quran karena takut trauma ketika dihukum. Oh iya. Kalau kamu nggak berhasil, hukumannya ngafal Quran. Wah, hukuman ngafal Quran. Jadi anak-anak jadi malas ngafal Quran. Karena Al-Quran dipakai sebagai hukuman. Nah, makanya sebenarnya begini ya, kalau anak-anak mereka butuh contoh, butuh keteladanan mereka. Dan saya terasa betul besarnya sosok guru dalam pendidikan. Saya terasa karena saya punya guru. Guru waktu saya kecil, guru ini benar-benar saya cintai. Nah, kalau bisa ibu cari anak ibu itu cinta sama gurunya. Dan harusnya gurunya adalah ibunya yang paling bagus atau ayahnya. Tapi kalaupun tidak ada misalnya atau tidak bisa, maka minimal dia senang sama guru ngajinya. Anak-anak itu butuh figur yang dia lihat. Saya cerita sedikit jemaah. Waktu saya di SMP, Pak. Saya kan SMP umum, Pak. Di Pekanbaru, di Chevron. SMP umum. Saya dari background orang tua umum. Tapi ketika kelas 2 SMP, saya ketemu dengan seorang guru Al-Quran. Dia datang dari kota Madinah. Hafal 30 juz, masih muda. Saya lihat, terus karena dekat dengan beliau dikasih motivasi terus. Sampai tertanam dalam jiwa ini, ingin juga menghafal Quran. Karena sosok guru. Tentu taufik dari Allah, tapi guru itu penting. Guru menjadi figur bagi seorang anak. Makanya hendaknya anak kita itu dia punya guru yang dia cinta. Makanya sebenarnya bagusnya guru tuh nggak ganti-ganti. Anak-anak sekolah kan nggak, kelas 1 guru Qurannya ini, nanti kelas 2 guru lain lagi gurunya. Anaknya udah mulai cinta, ya ganti guru. Udah mulai dekat, ganti guru. Kenapa gurunya keluar? Ya mungkin gajinya sedikit. Antum pikirkan itu. Ya. Karena kadang-kadang kasihan guru Quran ini, Pak. Satu sisi dia nggak boleh minta, satu sisi dia punya kewajiban mengajar. Saya waktu tahun 2013 datang salah seorang DKM masjid ke rumah saya. Ustaz, tolong carikan Ustaz imam masjid teman antum ada nggak? Oh insya Allah Pak. Tugasnya apa aja Pak? Tugasnya ini Ustaz. Tugasnya pertama dulu Pak. Imam masjid 1. Imam.
Terus khutbah Jumat. Kemudian ada program-program di masjid. Ini masih oke lah. Terus sampai yang keempat, sesekali bersih-bersih masjid itu kan apa, Ustaz? Bersih-bersih masjid. Subhanallah, nggak ngerti dengan kedudukan imam. Nyari yang 30 juz, gimana? Terus tanya, berapa antum kasih mukafaahnya kira-kira? 1,6 Ustaz. Jual somai aja lah antum. Subhanallah. Kita nggak mungkin, guru-guru Quran yang muda-muda, dia nggak mungkin minta. Karena itu tidak boleh, haram hukumnya dia. Saya mau jadi imam, minta sekian, nggak mau. Saya guru ngaji, minta sekian, nggak boleh. Ubadah bin Samit, pernah dia mengajarkan Quran, dia dikasih busur tanah oleh muridnya. Dia tanya sama Nabi, boleh nggak saya terima? Kata Nabi, kalau engkau ingin disiksa dalam neraka, terima itu. Tapi kata para ulama, sebenarnya Nabi tidak mengharamkan. Karena ada hadis yang mengizinkan. Hadis yang lain. Intinya dia nggak boleh mentarif. Saya mau ngajar di sini, tapi sekali pertemuan sekian. Dia nggak mungkin ngomong gitu, Pak. Ada Ustaz guru Quran yang itu berarti guru Qurannya kacau. Ada juga Pak yang begitu. Tapi kalau dia ngerti sunnah, akidahnya lurus, memang dia murni ingin mengajarkan dia nggak akan narif. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua juga nggak tahu dengan kebutuhan mereka. Akhirnya kadang-kadang lebih mahal guru matematika daripada guru ngaji, Pak. Guru ngaji 25.000 mahal kali, Masya Allah. Mahal kali 25.000. Ibu mati, anak ibu hafal Quran, dapat pahala ibu. Al-Quran mengalir pahalanya, Pak. Cuma kita ini nggak ngerti. Lihat di Arab Saudi, Pak. Semua ditanggung pemerintah. Muazin di Saudi itu, saya pernah tanya, minimal dia hafal 10 juz. Itu muazinnya, Pak. Dan dia digaji kurang lebih, kalau saya tidak salah, 18 juta. Muazinnya, Pak. Sehingga mereka fokus, nggak memikirkan ma'isyahnya. Sekarang udah mau maghrib nih, maghrib. Mana imamnya? Imamnya nggak ada, Pak. Ternyata imamnya sedang keluar. Karena mungkin dia nggak cukup kebutuhannya. Wajar, Pak. Wajar. Oh, berarti nggak ikhlas. Bukan masalah tidak ikhlas. Ini masalah memperhatikan kebutuhannya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Dia nggak akan mungkin minta sama antum. Wallah dia nggak akan minta. Tapi butuh bagaimana kaum muslimin memperhatikan hidup mereka. Makanya itu perlu ditekankan ya, cari guru yang benar-benar dicintai oleh anak-anak kita yang senang dengan anak tersebut. Sejak usia berapa idealnya anak mulai belajar mengucapkan huruf hijaiyah dengan makhraj yang benar? Karena anak usia dini misal 4 tahun kadang masih cadel, ngomongnya belum jelas. Ini juga nggak boleh gulu ya. Yang nyuruh anak kita hafal Quran sebelum SD siapa? Itu nggak ada tuntunannya, Pak. Ini kadang-kadang orang tua ditipu dengan metode-metode yang nggak manfaat. Ada sebagian sekolah atau sebagian lembaga nih, metode anak bayi 3 tahun. Membaca apa anak bayi itu? Kita ini berlebih-lebihan. Urusan sholat saja usia 7 tahun. Itu urusan sholat. Sekarang lebih ketat ngafal Quran daripada sholat. Gimana? 6 tahun mulai dia disuruh sholat, ya. 5 tahun diajak sesekali. 3 tahun dibawa ke masjid, mudarat untuk orang. 2 tahun berisik di masjid. Kan gitu. Ini petunjuk Nabi sudah jelas ini. Dalilnya jelas. Usia 10 tahun, kalau dia nggak mau sholat baru dipukul. Itu urusan sholat yang wajib begitu. Sekarang Quran jangan kita juga terlalu berlebih-lebihan. Dan kadang-kadang bisa menimbulkan riya. Oh, anak saya sebelum SD udah hafal 5 juz. Na'udzubillah, ternyata SMP jadi preman ya. Untuk apa itu? Yang penting itu akhirnya, bukan awalnya, Pak. Yang penting itu akhirnya. Bagaimana dia menutup hidupnya dengan iman. Bukan awal, bukan. Makanya usia berapa? Usia yang paling bagus, wallahu a'lam ya,
Mungkin ketika dia sudah mulai bisa ngomong sedikit, mungkin usia 5 tahun, udah bisa dia didiktekan sedikit demi sedikit. Karena menghafal Quran ini gak lama. Kalau istiqomah 2 tahun selesai. Andaikan pun dia terlambat menghafal, dia baru menghafal di kelas 6 SD, 2 tahun dia bisa selesai. Jadi gak ada juga manfaatnya harus tergesa-gesa. Harus kelas 3 hafal 30 juz. Ini akan membuat dia kadang-kadang jadi malas baca Quran. Itulah salah satu sebabnya. Terlalu memforsir anak kecil menghafal Quran. Nanti ketika dewasa dia malas menghafal Quran. Kenapa? Karena dia terasa berat dari kecil menghafal Quran. Sama kayak anak-anak kecil, sama ibunya dicadarkan usia 4 tahun, pakai cadar. Lebih hebat daripada Aisyah, Fatimah. Tapi kalau sesekali supaya lucu nggak apa-apa. Antum tahu di Arab Saudi itu anak-anak SD itu nggak pakai jilbab. Indonesia, masya Allah, Pak. Bagus Indonesia. Di Saudi, di Madinah, saya tinggal waktu itu di sebelahnya ada SD. Itu anak kelas 1, kelas 2 itu datang dengan tanpa pakai jilbab. Lucu-lucu, dihias sama ibunya, yang perempuan. Ya pakai jilbab, Pak. Di Indonesia, masya Allah, jilbab besar. Nanti pas tamat pondok, lepas jilbabnya semua. Ada juga itu, Pak. Jadi maksud saya, pembiasaan boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Di waktu di mana dia belum wajib, jangan wajibkan. Anak kecil usia 5 tahun sedang lucu-lucunya dipakaiin cadar. Sampai ada yang bilang, Ustaz, anak saya harus kayak Maryam, nggak boleh tersentuh dengan pria manapun. Jadi anaknya nggak boleh, Pak, digendong sama orang nggak boleh. Pengen kayak Maryam, nggak pernah tersentuh dengan laki-laki manapun. Bapak Ibu sekalian, hati-hati boleh, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Anak kalau mungkin SD sesekali biar lucu nggak apa-apa, tapi kalau diwajibkan atas dia, ini menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di usia-usia 5 tahun mungkin sudah bisa dipraktekkan, bacakan, didiktekan Quran pelan-pelan ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, cukup jemaah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang tua yang senantiasa menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.